Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bahasan yang kedua, forecasting dan anggaran penjualan. Forecasting ini adalah istilah lain dari kata peramalan ya. Jadi untuk memastikan stok barang itu kita menggunakan metode peramalan. Jadi untuk penjualan kita harus mengamankan stok itu dengan meramalkannya untuk target-target bulanan. Ada banyak metode peramalan yang bisa digunakan. Pemilihan metode forecasting dan nilai dari hasil peramalan sangat bergantung pada kendala-kendala yang ada dalam sistem forecasting. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah yang pertama, waktu yang diperlukan untuk melakukan persiapan, melakukan peramalan. Yang kedua, kurangnya data yang relevan, baik dari sumber internal maupun eksternal. Yang ketiga, kualitas data-data yang tersedia. Yang keempat, fasilitas pengolahan data dan tenaga ahli. Untuk poin ABC itu berpengaruh pada kualitas data. Sedangkan poin D atau fasilitas pengolahan data dan tenaga ahli itu lebih banyak bergantung pada kebijakan pengalokasian dana untuk kepentingan forecasting. Kemudian adalah efektivitas sistem peramalan dalam membantu organisasi dapat dievaluasi berdasarkan 4 kriteria berikut. Yang pertama, accuracy. Ini merupakan aspek terpenting dari forecast karena perbedaan antara aktual dan forecast berarti biaya. Lebih jauh, forecast error dapat menjadi sumber terjadinya kesulitan-kesulitan yang serius. Misalnya, bila forecast lebih besar dari aktual, maka akan terjadi kapasitas menganggur dan surplus persediaan. Dan bila forecast lebih kecil dari aktual, maka dapat terjadi stock out atau opportunity loss. Stability versus responsiveness. Artinya, forecast harus mampu mengcover kompleksitas dan ketidakpastian lingkungan, baik yang disebabkan oleh long-term growth trend maupun seasonal influence. Kemudian objectivity. Kadang-kadang kondisi yang diramalkan tidak dapat atau tidak ada kaitannya dengan data historis yang digunakan dalam forecasting. Bila demikian, maka pertama, data tetap diolah secara objektif apa adanya. Kedua, baru kemudian hasil forecasting pada pengolahan data secara objektif disesuaikan dengan memperhitungkan perkembangan terakhir situasi dan kondisi. Kemudian yang keempat adalah timing. Agar sistem forecasting dapat efektif, maka forecast harus tersedia tepat waktu. Dan yang kelima adalah benefit to cost ratio. Merupakan perbandingan antara manfaat yang berupa perbaikan kualitas keputusan sehubungan dengan adanya sistem peramalan yang diukur dengan cost saving dan biaya untuk membangun dan memelihara sistem peramalan. Rasio yang dapat dijadikan sebagai kriteria tunggal bagi perlu tidaknya sistem forecasting dalam perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke metode peramalan. Itu metode forecasting ada dua. Pertama, metode peramalan kualitatif dan metode peramalan kuantitatif. Untuk metode peramalan kualitatif, forecast berdasarkan pendapat atau judgment method digunakan untuk menyusun forecast penjualan maupun forecast kondisi bisnis pada umumnya. Pendapat-pendapat yang dipakai sebagai dasar melakukan forecast adalah pertama, pendapat salesman, yang kedua pendapat sales manager,
Yang ketiga, pendapat para ahli, ya. Kemudian survei konsumen. Nah, ini yang digunakan pendapatnya sebagai dasar melakukan forecast. Kemudian yang kedua adalah metode peramalan kuantitatif atau statistik method. Peramalan menghendaki perpaduan antara analisis ilmiah kuantitatif dengan menggunakan statistik sebagai alat primer dalam membuat peramalan. Berikut ini beberapa metode peramalan yang menggunakan pendekatan statistik. Yang pertama adalah tren bebas, yang kedua tren setengah rata-rata, yang ketiga adalah tren matematis. Jadi tren matematis ini juga terdiri dari 3 ya. Pertama metode momen, kedua metode least square, dan ketiga metode regresi. Dan selain peramalan kualitatif dan kuantitatif, juga ada model khusus. Yang ketiga ini ya, metode peramalan. Metode khusus ini adalah cara khusus untuk meramalkan penjualan dengan menggunakan analisis market share, analisis product line, dan analisis pengguna akhir. Model kuantitatif atau statistik tadi dalam realita penggunaan secara keseluruhan masih kurang dapat dipercaya hasilnya, sebab banyak yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti perkembangan politik, kemudian struktur masyarakat, dan perubahan secara konsumen. Nah, ini kenapa sehingga dimunculkan lagi teknik peramalan yang ketiga, yaitu model khusus. Dan sekarang kita masuk ke metode statistik, atau dalam teknik peramalan tadi kita masuk ke teknik yang kedua ya, yaitu teknik peramalan kuantitatif. Yang pertama, analisis tren terdiri dari metode least square atau tren garis lurus, di mana rumusnya sama dengan Y sama dengan A plus BX, sedangkan B sama dengan sigma SY min NSY dibagi sigma S kuadrat min NS kuadrat. A sama dengan Y min BX. Menggunakan tahun dasar itu 1 atau syarat sigma X sama dengan 0, sehingga Y sama dengan A plus BX. A sama dengan sigma Y dibagi N, dan B sama dengan sigma SY dibagi sigma S kuadrat. Dan yang kedua, untuk analisis tren itu ada metode momen. Rumusnya A plus BX. Sehingga sigma Y sama dengan NA plus B sigma X. Untuk sigma XY sama dengan A sigma X plus B dikali sigma X kuadrat. Kemudian untuk analisis tren yang ketiga adalah metode kuadrat atau tren garis lengkung. Untuk penjualan produk yang bukan permintaan turunan, yaitu rumusnya Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat, di mana sigma Y sama dengan NA plus C kali sigma X kuadrat, dan sigma XY sama dengan B dikali sigma X kuadrat. Jadi sigma X kuadrat Y sama dengan A kali sigma X kuadrat plus C kali sigma X kuadrat.
syaratnya sigma X sama dengan 0. Kemudian selain analisis tren, juga ada yang kedua adalah standar kesalahan forecasting, dan yang ketiga adalah analisis korelasi. Kemudian untuk memudahkan memahami rumusnya ya, kita masuk ke contoh soal, yaitu contoh 1. Jadi data penjualan sirup dari PT IMA 5 tahun yang lalu, jadi dari tahun 2007, 8, 9, 2010, dan 2011 masing-masing dalam puluhan ribu, jadi 130.000 botol, kemudian 145.000 botol, 2009 150 botol, 2010 165.000 botol, 2011 170.000 botol. Kemudian kita diminta membuat forecasting dengan metode least square penjualan di tahun 2012. Dari data penjualan sirup selama 5 tahun tadi, N sama dengan 5, maka dapat dihitung ya dengan metode least square. Syaratnya adalah sigma X sama dengan 0. Jadi kita buat tabel N-nya 5 tahun 2007 sampai 2011. Penjualan kita masukkan itu adalah Y. Jadi total penjualan 760. Untuk X-nya ya. X-nya untuk 2007 itu adalah min 2. Kemudian X-nya 2008 min 1. Di 2009 adalah 0. Dan 2010 1, 2011 2. Jadi nilai X-nya sama dengan 0. Kemudian X kuadratnya kita kuadratkan. Jadi total X kuadrat ada 10, di mana X dikali Y. Ya, jadi nilai X-nya kita kalikan Y, maka hasilnya 100. Kemudian kita coba membuat Y tren. Ya, untuk 2007 maka ketemu 132, 2008 142. Ya, ini menggunakan rumus yang tadi. Y sama dengan A plus B kali X. Ya, ingat tadi itu. Kemudian 2009 152, 2010 162, dan 2011 172. Dari hasil tabel tadi, maka kita masuk ke rumus, di mana Y sama dengan A plus BX, A-nya adalah sigma Y per N, B adalah sigma SY, dan per sigma S kuadrat. Jadi kita masukkan nilainya, yang A, sigma Y-nya 760 dibagi 5 sama dengan 152, sedangkan B adalah sigma SY itu 100 dibagi dengan 10 sigma S kuadrat, sehingga B-nya ketemu 10. Maka YA, A-nya 152 plus BX 10 kali X. Maka Y di tahun 2012 sama dengan 152 plus 10 kali 3. Maka hasilnya adalah 182.000 botol. Nah, cukup sekian penjelasan tentang metode least square. Jadi di berikutnya mungkin insya Allah akan saya jelaskan metode-metode yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.